Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Pagi, shalom. Ya, masih kurang bersemangat ya, meskipun cuaca di luar sedang mendung, tapi saya percaya bahwa hati kita tidak ikut mendung. Benar semuanya Bapak Ibu, teman-teman? Amin. Ya, baik, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita ini, saya memohon kesediaan untuk jemaat Tuhan yang duduk di belakang untuk mengisi tempat yang masih kosong di depan, agar sekiranya nanti jemaat Tuhan yang datang belakangan boleh duduk di tempat yang ada di belakang. Kami mohon kesediaannya, terima kasih. Hari ini adalah minggu yang ke-25 sesudah Pentakosta, dan tema di dalam ibadah kita ini adalah teguh dalam rancangan Tuhan, dari Rut 1 ayat 1 sampai 18. Dan kita akan dilayani oleh hambanya, oleh Bapak Pendeta James Damani. Kepada Bapak kami sampaikan selamat melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali anugerah Tuhan boleh mempersatukan kita dan mempertemukan kita di dalam persekutuan kita ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam saat yang teduh. Kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk menikmati Tuhan di dalam ibadah kita ini. Demikian juga dengan jemaat yang beribadah melalui live streaming, kami juga mengundang untuk mempersiapkan diri di dalam ibadah kita ini. Renungkanlah kebaikan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita, tetapi semata-mata oleh karena belas kasihan Tuhan. Mari tunduk di bawah kaki salibnya. Mari kita mengizinkan Roh Kudus untuk menolong kita mendengarkan Tuhan di sepanjang ibadah kita ini. Menolong kita untuk memuji Dia, meninggikan Dia, dan mengagungkan Dia. Tanggalkanlah segala beban atau pergumulan yang saat ini sedang ada pada diri kita masing-masing. Karena Tuhan lebih besar daripada segala permasalahan yang kita hadapi. Amin. Mari kita meninggikan Tuhan kita, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Dari pujian kita NRM nomor 1, beribu lidah patutlah memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita mari kita tinggikan Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita.
Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari pada saat ini kita kembali menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Waktu ini adalah kesempatan untuk kita datang secara pribadi mengakui dosa-dosa pribadi kita kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Roh Kudus. Sekiranya Dia mengingatkan kita akan dosa-dosa yang belum pernah kita akui di hadapan-Nya. Dan dengan rendah hati, datanglah memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia selalu bersedia untuk mendengarkan kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan tiba saatnya kita mengakui dosa kita secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kita berdoa, doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala musim kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita kembali meninggikan Tuhan dari pujian kita. Satu-satunya yang kuandalkan, yaitu Tuhan Raja Allah kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan yang setia,
kita dari Mazmur 146. Ayat yang ganjil dimulai dari saya, jemaat Tuhan, ayat yang genap demikian seterusnya, dan di ayat yang ke-10 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang rembutan, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Kita bersama. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah di Sion turun-temurun. Haleluya. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Epistel kita diambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 dengan perikop Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari.
Amin. Warta jemaat, pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GNI Immanuel Banjarmasin. Sekiranya ada yang baru pertama sekali hadir, kami mengundang kesediaannya untuk bangkit berdiri. Baik. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di dalam warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Dari panitia kebaktian, kantung persembahan diedarkan 2 kantung, 1 kantung untuk kas gereja dan 1 kantung lagi untuk kas panitia pemeliharaan harta benda gereja kita. Selanjutnya untuk persembahan kas panitia Natal, kita akan mengadakan persembahan ke depan. Dari panitia Natal, rapat panitia Natal diadakan pada hari ini setelah ibadah minggu, menghimbau kehadiran semua panitia untuk menghadiri rapat tersebut. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan mempersembahkan pujian di perayaan Natal gereja kita pada tanggal 17 Desember 2021, dapat menginformasikan kepada seksi acara. Dan kita dapat melihat rincian anggaran panitia Natal 2021 dan progres sampai dengan hari ini, dengan dana yang kita butuhkan sebesar 9 juta rupiah dan sudah terkumpul sebesar 2.208.500 dan masih ada kekurangan sekitar 6.700. Mari kita mendukung di dalam doa dan partisipasi kita masing-masing. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, untuk mensukseskan moto gereja kita yaitu bertambah 1, mari kita semua bertekad membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan melalui persahabatan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan November 2021, ada Bapak Evangelis Jaka Taruna Sianipar pada tanggal 11, Ibu Moni pada tanggal 15, Ibu Rita God pada tanggal 15, Saudara Ferry Andreas tanggal 18 dan Ibu Novia Daud tanggal 28. Selamat ulang tahun kami ucapkan, sehat, bahagia, sukses serta panjang umur. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini dan belum diwartakan, kiranya mohon untuk kesediaannya memberitahukan kepada Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi Ibu Etiati. Selanjutnya kelas meeting pemuda-pemudi gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja, menghimbau agar semua P3MI dapat hadir dan dengan penuh semangat membawa jiwa-jiwa baru dalam persekutuan kita. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2021 akan diadakan penerimaan anggota jemaat penuh gereja kita dan juga sakramen baptisan anak. Dari seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari minggu pukul 9.30 WITA, menghimbau para orang tua agar membawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Seksi pemuda-pemudi atau P3NI, persekutuan P3NI setiap Sabtu pada pukul 19 WITA via Zoom. Dan untuk tanggal 20 dengan tema pertolongan Tuhan kepada Nabi Elia dengan pelayan firman Tuhan oleh Bapak Evangelis Jaka Sianipar dan liturgi Saudara Maria Angelica. Selanjutnya latihan kor diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA, menghimbau kehadiran semua P3MI untuk latihan kor. Pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian kita bisa kita lihat di warta kita masing-masing, dan kehadiran persembahan minggu lalu juga bisa kita lihat. Selanjutnya untuk pelayan dan tata ibadah, secara khusus untuk pelayan untuk Minggu 21 November 2021
Pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis Saudara Yohanes, pemandu pujian Saudari Nadia Putri dan Mila, pemusik Christian Yohanes, Hubert dan Manu, pembaca epistel Saudari Maria Angelica, dua syafaat Bapak Entampu Bolon, persembahan Saudara Ejer Najara, penjaga jemaat P3MI Sekolah Minggu oleh Ibu Eviati. Mari kita mempersiapkan diri masing-masing di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari kaum ibu atau PWMI. Kepada kaum ibu kami persilahkan. Pujian yang sangat indah dan Tuhan dipermuliakan melalui pujian yang dipersembahkan oleh kaum ibu. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dan sebagai pengantar untuk doa syafaat kita kembali naikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 313. Apapun juga yang menimpamu, baik itu suka, duka, atau apapun itu, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan kita,
kepada Allah kita yang hidup. Karena kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan. Apapun juga menimpa, Tuhan menjagamu. Apapun juga Tuhan menjagamu. dan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pegang, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Peliharanya itu, Tuhan selalu menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dari depan dan belakang, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, dalam keadaan apapun Tuhan, senang maupun susah, Engkau tetap menjaga kami Tuhan. Bahkan dalam hari-hari ini Tuhan, ketika kami menghadapi masalah bahkan pergumulan hidup, tidak ada satu hari pun yang kami lewatkan tanpa izin Tuhan. Bahkan ketika rambut kami selai terjatuh, itu semua karena izin Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami lewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, semangat, bahkan mengizinkan kami boleh melakukan hal-hal yang kami boleh lakukan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih telah menganugerahkan hikmat, kekuatan, dan belas kasihan kepada pribadi kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga untuk pekerjaan kami, untuk keluarga yang Tuhan boleh terus hadirkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada pada saat ini bersama-sama beribadah, itu semua juga karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa bersama-sama bersyafaat Tuhan bagi bangsa ini. Kami bersyukur semakin hari semakin membaik Tuhan. Kami bersyukur kalau baik yang sekolah, yang kuliah, bahkan pekerjaan juga sudah mulai melakukan aktivitas seperti sedia kala sebelum adanya pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur seruan doa kami satu persatu Tuhan boleh jawab di waktu Tuhan yang tepat. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang memberkati bangsa ini mulai pemerintahan dari desa terpencil hingga kepada pemerintahan di MPR, DPR Tuhan. Kami bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik, itu semua karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa terkhusus juga Tuhan untuk
gereja kami ini, untuk GMI Manuel Banjarmasin. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya setiap kami jemaat Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa baru setiap minggunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini milik Tuhan. Engkau yang terus memperlengkapi, Engkau yang terus menjaga. Bahkan Tuhan, gereja ini boleh semakin bertumbuh, semakin lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Berkatilah Tuhan pemimpin kami di jemaat ini, Pendeta James Damanik. Kiranya Tuhan yang menolong melalui hikmat yang Tuhan percayakan, Tuhan juga boleh mengelola, membangun gereja ini semakin lebih baik oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami ya Bapa, di dalam segala usaha, pekerjaan. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan membantu pekerjaan yang baik di bagian perkantoran, baik yang bertani, baik yang berdagang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang juga terus menolong sehingga di dalam setiap pekerjaan kami, setiap apa yang tangan kami kerjakan semuanya boleh berhasil. Terlebih Tuhan, satu hal yang harus kami yakini dan harus kami kerjakan, bahwa di dalam pekerjaan kami itu juga kami melayani Tuhan, sehingga kami juga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja, sehingga hidup kami, diri kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang mungkin merindukan pekerjaan, bagi saudara-saudara kami di luar sana juga yang merindukan pekerjaan Tuhan. Kami menyadari hari-hari ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan itu juga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang-bidangnya ya Bapak. Selama apapun kami harus menunggu, kami yakin dan percaya Engkau yang berikan kami kesabaran, sehingga kami boleh mendapatkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk terus menanti, untuk terus bersabar, bahkan berdoa, datang di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan, sehingga Engkau boleh melihat kesungguhan hati kami Tuhan, bahwa dan kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami juga berdoa ya Bapa, terkhusus Tuhan untuk anak-anak Tuhan, jemaat ini Tuhan, di gereja ini yang dalam studi, baik yang berkuliah, baik yang SMP, SMA, SD, bahkan yang TK Tuhan Yesus. Kami berdoa secara pribadi yang untuk yang berkuliah Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan juga terus menolong. Perkuliahan sudah dimulai dengan offline, kiranya Tuhan yang juga terus membantu, baik secara ekonomi atau apapun itu Tuhan. Kiranya kasih karunia yang terus mencukupkan, memberikan hikmat, juga boleh menjadi berkat di tempat perkuliahan mereka dengan baik. Berkati yang berjuang di dalam PKL, yang berjuang untuk menyelesaikan skripsi, yang berjuang untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas, bahkan praktikum. Mungkin mereka mengalami kelelahan, tapi biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang memampukan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk boleh berkuliah, kami yakin Tuhan juga menolong mereka untuk boleh menyelesaikan perkuliahan mereka dengan baik dan benar. Biarlah kiranya Tuhan, setiap anak Tuhan yang berkuliah di Banjarmasin ini, yang juga melayani Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, bahkan mereka juga boleh bermata elang Tuhan, tidak melakukan sesuatu seperti menjari angin dan menghasilkan hal yang sia-sia, tapi biarlah setiap apa yang mereka kerjakan dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati yang berkuliah, SMA Tuhan, yang jauh daripada kami, kiranya Tuhan yang terus menolong, memampukan anak-anak kos, mencukupkan segala apa yang mereka perlu. Anak SD dan TK Tuhan bimbing di masa-masa pertumbuhan mereka, supaya mereka juga boleh terus bertumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, untuk adik Nelson. Tuhan, Engkau memberkati mata adik ini Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap virus-virus yang ada, yang terdapat di dalam mata adik ini Tuhan, Engkau angkat ya Bapa satu persatu. Kiranya Tuhan kesembuhan boleh diperoleh oleh adik ini. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang bagi kami manusia itu tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Karena kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kecillah itu bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bisa menghilangkan itu Tuhan, menghapus hari demi hari, sehingga membuat adik Nelson boleh memperoleh kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan kepada orang tua adik Nelson ini, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri kekuatan, dan mampukan, cukupkan setiap apa yang mereka perlu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika ada masa di mana mengeluh, di mana ada masa mulai merasa tidak yakin, Tuhan Engkau yang meyakinkan, bahkan melalui kami, hidup kami boleh menjadi berkat, boleh terus menguatkan keluarga ini ya Bapa.
Kami berdoa Tuhan untuk setiap obat yang dikonsumsi, supaya juga boleh membantu dalam masa proses pemulihan mata adik Nelson Tuhan. Kami berdoa juga untuk Allegra yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami beribadah. Kami juga tidak cukup tahu bagaimana keadaan saudari kami ini, tapi kami yang yakin dan percaya dan menyerahkan Allegra ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mungkin dalam keadaan tidak enak badan, kiranya Tuhan yang terus menolong, memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga Allegra juga boleh memperoleh kesehatan dan kekuatan dan semangat yang baru, sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah di minggu depan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk segala apa yang kami perlukan, bahkan untuk persiapan Natal kami Tuhan, kurang lebih di tanggal 19 Desember. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam mempersiapkan acara Natal kami ini Tuhan. Kami memerlukan dana Tuhan secara khusus, dan kiranya Tuhan yang terus menolong dan mencukupkan. Kami yakin dan percaya Engkau akan membukakan setiap pintu-pintu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya acara ini juga milik Tuhan. Engkau akan memperlengkapi kami. Natal ini bukan yang sekedar sesuatu yang semua serba baru, tapi biarlah kami juga boleh semakin meyakini dan semakin menyadari bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap panitia, Tuhan yang menolong bahkan hari ini untuk persiapan rapat, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Segala apa yang kami perlu, apa yang harus kami kerjakan, hikmat yang daripada Tuhan menolong kami untuk boleh merancangkan acara Natal kami ini dengan baik dan benar. Tuhan, kami memohon ampun ketika Tuhan menemukan di dalam hati kami dan pikiran kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati sesama kami manusia. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan segala apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, Engkau yang mencukupkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk misi di anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus, untuk perintisan SD. Kiranya Tuhan menolong setiap proses ini, supaya semuanya juga boleh berjalan dengan lancar. Setiap mungkin dana yang diperlukan, tenaga, orang-orang yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan, Tuhan yang menghadirkan satu persatu, Tuhan yang menjawab setiap seruan doa kami, sehingga misi ini boleh terus dilakukan di sepanjang kehidupan kami masing-masing. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk Ibu Gladys yang merindukan keturunan. Kiranya Tuhan Engkau yang menjamah buah rahim Ibu Gladys Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mukjizat bagi keluarga ini. Mungkin kalaupun belum tahun ini, kami percaya tahun-tahun ke depan Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami dan memberikan kesempatan untuk boleh memiliki keturunan ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Natalia yang pasca melahirkan. Kiranya Tuhan juga menolong proses pemulihan melalui obat yang dikonsumsi, juga menolong masa proses pemulihan ini Bapak. Engkau berkati juga bayinya supaya juga terus sehat, supaya terus kuat. Juga Tuhan pakai anak ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami, pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebelum kami mengucapkan yang Engkau terlebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tolonglah kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan. Bahkan di dalam situasi apapun Tuhan, jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin menyadari ketidakberdayaan kami tanpa Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan seruan kami. Kiranya Tuhan boleh mendengar dan menjawabnya sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kita apapun yang terjadi. Pada bait yang terakhir nanti jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam
Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih jemaat ini Engkau berikan kepada mereka keturunan, bukan saja kedagingan, tetapi satu visi ilahi, bahwa kelak mereka akan menjadi pewaris kerajaan Allah seperti kami, yang kelak juga menjadi anak-anak yang berharga di mata-Mu. Kami berdoa, berkatilah anak-anak ini diutus ke sekolah minggu dalam nama Yesus. Berkati dan kuasa-Mu menolong. Dalam nama Yesus, buat kuasa Tuhan memberkati gurunya, sekalipun sederhana, berkati ruangan yang mereka gunakan dan materi sekolah minggu, kurikulum dari GMI. Berkati, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, khususnya untuk Chelsea dan adiknya Henok. Tuhan memberkati menolong, demikian dengan Keke dan juga Nemo, Sosen dan juga Max. Kami berdoa ada banyak anak-anak di sekitar kami rindukan supaya mereka juga mengalami lawatan Tuhan dari sekolah minggu. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati, membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-18. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita atau HP Android kita ya. Tapi jangan bersuara HP-nya. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malion dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata,
Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih dari itu, jikalau sesuatu apa pun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Sedemikian jauh Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kepada kita hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, teguh dalam rancangan Tuhan. Acap kali kita mendengar pernyataan di masyarakat, ataupun kita sendiri pernah memperkatakan itu. Semua orang sudah mempunyai jalan hidup sesuai dengan garis tangannya. Semua orang sudah mempunyai jalan hidup sesuai dengan garis tangannya. Coba lihat garis tanganmu. Saya waktu itu seringkali memperlihatkan garis tangan saya kepada mereka-mereka yang membuat pernyataan jalan hidup ditentukan garis tangan. Saya tidak tahu sejak kapan ajaran itu muncul. Dan yang menarik, kita orang percaya acap kali ikut-ikutan. Dan disebutlah di sana macam-macam. Oh, nanti kau istrinya 5. Sampai hari ini istri saya 1. Memang leluhur kami istrinya banyak-banyak karena dia raja kan. Istrinya 15 karena dia raja. Tapi kan saya sudah orang Kristen dalam hati saya. Ini ngibul bapak tua ini gitu. Saya tidak pernah percaya. Saya tidak tahu seberapa banyak kita terhipnotis sampai percaya. Oh, nanti kau ternyata, ini saya lihat bentuk M. Oh, semua hampir mirip M juga. Jadi disebut di sana, oh nanti kau jadi orang kaya. Konglomerat istilah sekarang. Saya tidak tahu apakah saya ini sudah konglomerat atau bukan. Tapi itu perkataan bapak-bapak tua 40 tahun yang lalu.
Menarik, banyak sekali disebut di sana. Nanti anakmu banyak. Memang banyak anak rohani saya, Bapak Ibu. Tapi jasmani cuma dikasih Tuhan satu. Dan seterusnya, perkataan-perkataan itu hoax, bohong belaka, penyedap-menyedap telinga. Dan yang terkecoh, nanti datanglah kau ke rumah, nanti saya baca-bacakan mantranya. Ada yang tergiur, dia datang ke rumah membawa seekor ayam jantan yang layak untuk dipanggang, dan membawa sirih, di dalamnya ada ditaruh uang. Inilah Pak Tua, persembahan saya, kiranya diubah menjadi yang positif-positif aja, yang negatif tadi. Apa yang diomong-omong, terus disebur-seburkan pakai bekas sirih itu ke wajah orang itu. Dan saya menemukan mereka yang percaya itu hari ini, saya tahu siapa mereka dan seperti apa hidup mereka. Tetapi saya yang tidak percaya, yang demikian merasakan sesuatu yang berbeda, saudara. Bahkan ada teman saya, oh, kau ujian tanggal sekian ini lulus. Oh, senang sekali, dikasih persembahannya sama bapak tua itu. Karena dia sudah disebut lulus, dia malas belajar. Pada waktu ujian itu asal-asalan saja. Saya yakin dia tidak isi. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu pada waktu pengumuman kelulusan SMA? Namanya tidak ada. Dan kolom paling bawah ditulis, nama-nama di bawah ini tidak lulus. Satu nama dia. Akhirnya Bapak Ibu saudaraku, dia kecewa. Dan mencari guru yang lebih benar. Dan sampai hari ini tidak ada guru yang paling benar kecuali guru agung, yaitu Tuhan Yesus. Jika seseorang itu kaya atau miskin, semua tergantung pada garis tangannya. Disebut juga seperti itu. Bahkan ada yang menyebut Tuhan sudah menetapkan keadaan orang itu seperti itu. Nah, ini lebih rohani lagi sedikit. Artinya sudah agama Kristen. Oh, Tuhan sudah menetapkan engkau seperti ini nanti. Nah, ketika dia sudah menjadi tua atau dewasa dan datang lagi ke orang-orang pintar tanda petik seperti itu, oh, Tuhan sudah menetapkan engkau seperti itu. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti lagu kita tadi kan? Tuhan menetapkan. Seperti apa? Apakah benar demikian? Firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 18, bahkan seluruhnya keempat pasal ini memberikan jawaban kepada kita. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, orang yang jarang atau tidak pernah membaca Alkitab akan tertipu oleh ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Ya. Saya kan dari sekolah minggu suka membaca Alkitab bapak saya. Maka ketika orang berkata begini, masa sih begitu? Masih membekas, mengaung firman Tuhan itu sebagai filter. Sekalipun saya masih SD, SMP dan seterusnya, ada keuntungan positifnya. Maka Bapak Ibu jangan remeh tentang membaca firman. Secara tidak kita sadari dia menjadi alat dipakai Tuhan memfilter segala informasi yang masuk ke dalam hidup kita melalui pendengaran atau penglihatan kita. Khususnya zaman sekarang, zaman hoax. Banyak beredar isu-isu termasuk informasi kesehatan, setelah dicek ternyata menyesatkan. Ada disebut banyak makan telur. Betul, bergizi membuat kita seperti adereng. Ya, jadi otaknya seperti besi. Tapi kebanyakan makan telur juga membuat kita darah tinggi, kolesterol naik, bisa putus pembuluh darah pula, Bapak Ibu. Maka memerlukan satu penganalisaan yang tajam. Lalu apa kata firman Tuhan kepada kita melalui kitab Rut ini, Bapak Ibu, saudaraku? Ini memang di zaman lalu, ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu, kejadian ini. Tapi itulah ajaib dan dahsyat firman Tuhan. Relevan
menjawab sampai dengan hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi nggak pernah usang Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita baca tadi menjelaskan tentang satu keadaan, yaitu kelaparan di Israel pada masa hakim-hakim. Zaman hakim-hakim itu Bapak Ibu zaman antara Yosua memimpin bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Ya, yang pernah sekolah minggu pasti ngerti. Lalu belum ditunjuk pemimpin mereka oleh Tuhan. Tuhan yang masih memimpin. Maka disebut teokrasi. Seperti gereja nih. Siapa pemimpinnya? Tuhan. Kepala gereja kan Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu saudaraku, pada masa itu Tuhan yang langsung memimpin. Lalu hakim-hakimlah yang menjadi wakilnya pada masa dan keadaan tertentu. Misalnya Gideon, Deborah, Barak, Otniel, Samgar, dan seterusnya. Itu hakim-hakim. Sampai nanti berakhir masa hakim-hakim, Samuel itu hakim yang terakhir. Lalu nanti terpilihlah raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Yang mulanya dikehendaki Tuhan, tetapi tidak taat pada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu pada bagian itu. Yang dipilih Tuhan sendiri pun terkadang acap kali dan tidak seperti yang Tuhan kehendaki kemudian. Mengisyaratkan kepada kita perlu pendengaran yang kuat dan tajam akan firman Tuhan. Kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan para hakim ini mengalami pasang surut kejayaan dan kemakmuran. Ada masa di mana mereka makmur, jaya, sepi dari orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang menindas mereka. Lalu mereka terus bergirang-girang, semangat, sukacita. Kemudian redup, lupa Tuhan. Nanti Tuhan izinkan bangsa Filistin meneror mereka, mengintimidasi mereka, memperandakan, menjarah. Muncullah Gideon, muncullah hakim-hakim ini dan itu dan itu. Begitulah pada masa itu Bapak Ibu. Kapan itu terjadinya? Diperkirakan itu ya abad ke-10 sebelum Masehi. Itu Bapak Ibu belum lahir ya. Saya juga. Tetapi kejadian itu sudah direkam oleh firman Tuhan tertulis. Jadi tidak dibuat-buat, tidak disebut-sebut di karang-karang. Lah kalau begitu kenapa nggak datang dari surga turun tulisan itu? Maaf ya, di surga tidak ada tulis menulis tentang bahasa Ibrani. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada penulisnya. Siapa yang menulis kitab Rut ini Bapak Ibu? Apakah Rut menuliskan sendiri kejadiannya seperti kita di buku memori diari kita? Hari ini saya dikata-katain teman pria saya. Tulis di sana, dibuat gambar mata mengeluarkan air mata, seperti di WhatsApp atau di Facebook kan ada itu mata terus mengeluarkan air mata dan seterusnya. Tulis. Bukan seperti itu Bapak. Kitab ini diperkirakan ditulis pada masa zaman Raja Daud. Yang mengindikasikan Bapak Ibu saudaraku, melalui peristiwa ini ada satu rancangan Tuhan yang kuat. Sekalipun melewati kelaparan dan juga kondisi bangsa Israel yang mengalami penindasan dan juga mengalami pasang surut kemakmuran. Bapak Ibu pernah mengalami masa kelaparan? Tidak pernah. Saya mau ceritakan. Begini masa kelaparan. Kalau di daerah pertanian, persawahan atau perladangan, kopi atau jenis-jenis tanaman tertentu yang musiman. Pada waktu musimnya Bapak Ibu menuai, itu pesta karena hasil. Nanti ada masa habis yang di lumbung ini yang disimpan, kemudian belum menghasilkan yang di sawah, padi atau kopi belum berbuah. Masa-masa rentang inilah yang disebut dengan paceklik dan kelaparan Bapak Ibu.
Saya karena dari kampung, nanti yang dari Facebook lihat ya, saya dari kampung, tahu persis. Ketika sudah menanam padi, lalu padinya lagi berisi, bahasanya disebut bahasa pertanian bunting ya, bukan maksudnya saya cakap kotor. Sampai dengan menunggu panen raya, sementara lumbung kita sudah mulai kosong. Itulah yang disebut dengan paceklik. Itulah yang disebut dengan kelaparan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika padi-padi ini sudah bunting, datanglah hama, tikus, dihajar semua. Tikus itu pintar, dia nggak mau ambil yang pinggir-pinggir Bapak Ibu, di tengah, di lubang sawah itu. Disisakannya sedikit aja di pinggir-pinggir itu, sebagai tanda mungkin itu pemilik ya, bahwa mereka saling menghargai sebagai ciptaan Tuhan. Tapi yang menarik Bapak Ibu saudaraku, itu menyisakan duka. Maka semua keluarga harus hijrah ke kota mencari pekerjaan supaya bisa membeli beras, menyambung hidup yang di kampung tadi. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu. Bersembilan makan nasi yang tidak dapat disebut dengan bubur, tapi lebih banyak airnya. Dan mama saya selalu bilang, "Mak, mau nambah Mak?" Namanya juga anak kelas 1 SD, tidak tahu diri ya seperti saya ini. "Mak, nambah Mak." Dari perut itu disendok terus. Nah, nanti habis, nambah Mak, selalu aja. Itu ibu-ibu ya. Tapi ketika selesai kami makan, saya lihat yang dia makan cuma segini. Kami 40 kali segini. Saya lebih lagi 50 kali. Karena saya kan waktu itu kanan-kanan, tidak tahu diri Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kelaparan itu menyiksa. Maka wajar Bapak Ibu, pada bagian firman Tuhan ini disebutkan bahwa Naomi setelah kelaparan di Judea itu, di Efrata, di Bethlehem tepatnya, dan kontur tanah di Bethlehem, Israel, Timur Tengah secara keseluruhan itu gurun. Kalaupun ada tanahnya Bapak Ibu, tandus, sebab jarang turun hujan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, banyak pasti pada waktu itu yang meninggalkan Bethlehem. Sekalipun firman Tuhan, "Hai Bethlehem Efrata." Bethlehem itu artinya rumah roti. Beit dan Lehem. Ya, itu kan dua kata, dua suku kata. Beit itu rumah, Lehem itu roti. Bahasa Ibrani kuno, bahasa Ibrani kuno. Kalau sekarang, kalau orang Ibrani menyebut bread aja, roti. Sudah ke Inggris-Inggrisan mereka. Artinya Bapak Ibu saudaraku, sekalipun itu menjadi rumah roti, ternyata pernah mengalami kelaparan sampai orang hijrah. Dibuktikan dengan Naomi pindah ke Moab. Di mana Moab itu? Itu ada di sebelah utara mereka. Di sebelah utara daerah Israel. Dan di sana ternyata kehidupan normal. Berarti turun hujan. Berkat Tuhan mengalir juga di sana. Dan yang menarik Bapak Ibu saudaraku, dalam kondisi kelaparan ini, pilihan tepat adalah meninggalkan tempat, mencari penghidupan di tempat lain. Dan dikisahkan pada masa hakim-hakim tersebut, Elimelek dan keluarganya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda pindah ke negeri Moab karena sudah mendengar ayat kedua, di sana ada kehidupan. Bahkan juga dikatakan dalam masa rentang 10 tahun berada di daerah itu, di daerah asing, silih berganti penderitaan kepada Naomi. Makanya kan sering dikutip di Naomi, jadilah seperti Naomi. Kalau ada kedukaannya, seorang istri meninggal suaminya, sering dikutip seperti Naomi. Gampang mengucapkan seperti Naomi ya, kuat, ditinggalkan suaminya, meninggal anaknya 2, tetap tabah. Betul, pernyataan. Tetapi kita harus mengerti kenapa bisa sampai begitu.
10 tahun itu Bapak Ibu saudaraku silih berganti duka dalam hidupnya. 10 tahun, bukan setahun. Yang Ani pernah mengalami kesulitan sebulan misalnya. Mahasiswa-mahasiswa ini terlambat orang tua mengirim belanja. Apa respon mahasiswa-mahasiswa ini? Irfan? Bapak mama terlambat mengirim kiriman sebulan. Sudah sebulan nih nggak dikirim-kirim. Apa respon? Ada pada zaman dahulu pakai masih pos ya. Dia gambar pisau di kertas, dilipat, kirim balik ke orang tuanya. Pesannya sangat tajam. Berarti antara dia yang mati atau orang tuanya mati. Ada juga macam-macam. Tapi sedikit di antara kita yang pernah dan tahu ada Tuhan di tempat ini. Amin. Khususnya para mahasiswa. Ada Tuhan di tempat itu. Tempat kita untuk mengadu. Itulah yang dipraktekkan oleh Naomi. Sekalipun dia di daerah Moab yang notabene tidak mengenal Yahweh Tuhan, tidak mempraktekkan hidup keagamaan Yahudi di sana beribadah, dia percaya di sana pun ada Tuhan bersama dengan dia, sekalipun disebut dia ditekan sangat kuat oleh Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kedua anaknya meninggal itu, Mahlon dan Kilion, perhatikan di sana Bapak Ibu, dia menjalin satu kedekatan dengan kedua menantunya, dan satu menantunya itu berpaut kepadanya yang bernama dengan Ruth. Dari ketiga keadaan ini, bagi seorang Ibrani yang menurunkan garis keturunan dari laki-laki atau patrilineal, akan mengalami putus asa. Ya, jadi kalau ditanya ibu-ibu nih, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, cuma dua anaknya laki-laki meninggal pula, belum mempunyai cucu, pasti dia berpikir, siapalah nanti yang meneruskan marga anakku ini? Ya kan? Kita pasti berpikir sempit begitu. Sebab tidak ada lagi yang menegakkan garis keturunan Elimelek. Maka pilihan Naomi, janda dari Elimelek, untuk pulang ke negerinya Efrata, Bethlehem, Yehuda, sangat masuk akal, ayat ke-6, dan menjadi keputusan yang sangat menentukan dalam hidupnya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini poin pentingnya di ayat ke-6 ini, Bapak. Naomi ternyata di sana pertama dalam kesusahan dan penderitaan tetap fokus kepada Tuhan. Ada kata mendengar Tuhan dalam hidupnya. Ini yang tidak boleh dilupakan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Ketika kita misalnya diputus pacar, ya, Yanti pernah diputus pacar? Sedih loh, ya. Makan tidak selera, ya. Oh, yang ketawa pasti pernah mengalami. Tidur tidak nyenyak, guling ke kiri, guling ke kanan, ya, ya. Baru bukan saja makan tidak nyenyak, tidur tidak nyenyak. Bahkan disebutkan di sana ya, katanya apa ya? Di mana-mana ada bayangan dia. Ketika dia mandi di gayung itu pun ada bayangan dia. Ya, saya melihat ya si Anton sudah ketawa. Berarti pengalaman ya, tidak apa-apa. Artinya Bapak Ibu saudaraku, kita pernah mengalami seperti itu, masih lebih pahit yang dialami Naomi. Tetapi ternyata di sini Naomi dalam kesusahan dan penderitaan itu tetap fokus dengan Tuhan. Dibuktikan dengan kata mendengar Tuhan dalam hidupnya. Pada waktu itu belum ada WhatsApp loh. Pada waktu itu belum ada digital seperti sekarang ini mengirim berita. Apa yang terjadi balik papan kita langsung tahu hari ini. Sekian detik. Karena ada WhatsApp, ada Google, ada yang lain-lain.
Tapi waktu itu kan nggak ada. Lalu kenapa bisa direkam oleh firman Tuhan menyebutkan ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Berarti dia selalu melakukan ritual berdoa, ritual tentu memuji-muji Tuhan. Sekalipun di daerah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini satu pelajaran penting kita di Banjarmasin ini, di Kalimantan Selatan ini. Sekalipun di sini tidak budaya Nasrani atau Kristen, tapi kita harus mempraktekkan kedekatan kita, pendengaran kita dengan Tuhan, seperti Naomi. Yang kedua, Naomi ternyata membuat keputusan untuk meninggalkan negeri Moab adalah karena Tuhan. Bukan karena dia mendengar sekarang di tanah lahirnya itu, di kampung halamannya sudah ada makanan, bukan. Tapi karena dia mendengar suara Tuhan dengan kalimat memperhatikan umatnya. Dia sangat senang sekali kata memperhatikan, Bapak Ibu. Saya lebih senang diperhatikan daripada soal makanan dan minuman. Saya lebih senang diperhatikan Tuhan daripada soal dia memberikan saya sekirbat anggur ataupun sekerat roti. Dari dua keputusan Naomi inilah kemudian terang benderang rancangan Tuhan dalam hidupnya. Artinya momen itulah pemicu atau momentum atau fase di mana dia mendengar rancangan Tuhan dalam hidupnya. Artinya dari tengah penderitaan itu, dengan terus fokus kepada Tuhan, Naomi menemukan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Pasti kita berkata, telat deh Bu nenek-nenek. Kan dia udah nenek-nenek, baru tahu informasinya. Tidak apa-apa. Sebab banyak orang sampai dengan hari ini tidak mengerti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidupnya, sampai ke liang kubur. Itulah sebabnya ada orang meninggal dalam keputusasaan. Ada orang meninggal dalam kondisi terkejut, dalam kondisi tidak damai. Saya pernah bagikan kesaksian ya, nyata loh. Kami melayani seorang bapak-bapak di Jakarta Barat. Memang dulu dia hidup di terminal Kalideres, yang tahu Jakarta Barat, begitu kerasnya terminal itu. Ya. Kita masuk pakai sepatu, bisa pulang tidak ada sepatu. Ya. Saking begitu kerasnya. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika kita melayani dia di rumah sakit karena sakit, kita menyalam dia Bapak Ibu. Menyalam semua lah kami dari pengurus gereja. Tapi yang menarik, ketika di mobil, seorang bapak keheranan. Loh, kok jam tangan saya di mana? Loh, tadi bapak pakai nggak? Pakai. Kami balik ke ruangan tempat dia dirawat, dan ternyata jam tangan itu ada dalam genggaman bapak itu. Bayangin Bapak Ibu, dalam kondisi detik-detik menjelang akhir hidupnya pun masih sempat memindahkan jam tangan dari tangan orang ke tangannya. Bisa, saking lihainya. Artinya Bapak Ibu, saudaraku, dia belum menemukan rancangan Tuhan. Tuhan memberikan kepada Naomi dan kepada semua orang rancangan hidup, termasuk kepada kita hari ini dan termasuk kepada anak-anak kecil ini. Ketika mereka dikandung ibunya dan lahir sudah punya rancangan Tuhan. Pasti Bapak Ibu akan bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, mengapa ada yang baik, ada nanti yang tidak baik, ada yang berhasil, sukses, dan ada yang tidak? Pasti pertanyaan itu dialamatkan. Belajar kepada Naomi. Naomi mengerti rancangan Tuhan itu ketika melewati masa-masa susah itu, dan ketika berada dalam kesusahan itu di negeri orang, dia baru mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Ed Cole. Siapa Ed Cole ini? Seorang pengajar Alkitab, pembapaan para pria, pernah menyebut begini Bapak Ibu. Berkat yang dibawa mati tanpa sempat dipergunakan. Tahu maksudnya Bapak Ibu?
Ed Cole hendak mengatakan begini Bapak Ibu. Semua orang diberikan Tuhan karunia yang luar biasa. Sama. Tapi tidak sempat digunakan. Berkat-berkat tadi, talenta itu dibawa mati. Sama seperti handphone BlackBerry zaman dulu ya. Banyak nenek-nenek, kakek-kakek membeli handphone BlackBerry. Tapi yang dilakukan hanya menelpon, halo, ya cu, oh sehat, kamsia, ya sisi, tuh. Padahal pada masa itu banyak pilihan kalau hanya untuk menelpon, banyak HP-HP murah, Nokia misalnya, Ericsson, tidak mesti BlackBerry, yang jutaan pada waktu itu Bapak Ibu. Padahal di BlackBerry itu bisa membuat Facebook, bisa mengirim email, bisa merekam, dan seterusnya banyak. Tapi BlackBerry itu harus sampai dengan matinya. Tidak pernah dieksplor. Tidak pernah digunakan semua yang ada komponen di dalam handphone itu. Satu gambaran yang menjelaskan kepada kita manusia acap kali sering terjadi demikian Bapak Ibu. Tidak tereksplor semua yang Tuhan berikan kepada kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi maut sudah menjemput. Jadi dibawa mati. Tetapi Naomi bersyukur Bapak Ibu, di masa tuanya dia masih melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidupnya. Dia menemukan rancangan itu. Hari ini Bapak Ibu temukan rancangan itu. Lebih cepat, lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Naomi berbeda, menemukan berkat rancangan Tuhan itu dalam hidupnya tatkala dalam kesusahan dan penderitaan, sehingga hidupnya semakin teguh dalam rancangan Tuhan tersebut. Di mana rancangan itu? Rancangan berkat yang ditemukan Naomi itu, pertama, Naomi meyakini bahwa Elimelek almarhum suaminya meninggal dengan mempunyai garis keturunan. Lah kok bisa? Kan sudah meninggal. Anaknya juga 2 laki-laki meninggal. Lah siapa yang menegakkan keturunan bagi mereka? Ternyata jawabannya adalah di pasal 4 ayat 18 sampai 22. Apa jawabannya di sana? Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Dari Daud lah nanti keturunan Yusuf yang menjadi bapa jasmani dari Yesus Kristus. Menarik Bapak Ibu. Ternyata Tuhan menyambung keturunan itu dan Naomi meyakininya. Tentu ada jalan ceritanya Bapak Ibu. Tidak seperti itu langsung. Rut menantunya bertemu dengan Boas, salah satu kerabat dari Elimelek, pasal 2 ayat 1. Dan menikah serta melahirkan anak untuk Mahlon. Jadi Boas menikah dengan Rut. Anak dari mereka adalah meneruskan garis keturunan mantan suaminya yang bernama Mahlon. Seperti perkawinan Levirat Bapak Ibu. Dan bangsa Israel mempunyai tradisi perkawinan Levirat sampai dengan hari ini. Jadi kalau seseorang meninggal, ada kerabatnya menebus, nanti anak yang dilahirkan untuk yang meninggal itu. Maka Bapak Ibu, saudaraku, siapakah nama anak Rut itu? Tentu namanya adalah Obed. Dan Obed itulah yang kemudian menjadi ayah dari Raja Daud. Paham ya Bapak Ibu? Jadi Rut itu mempunyai cucu yang bernama Raja Daud. Tidak terpikirkan sebelumnya bukan? Naomi tidak memikirkan itu. Jikalau dia fokus dengan penderitaannya. Tetapi dia menemukan di tengah penderitaan itu masalah segala sesuatu di kemudian hari yang membuat rancangan Tuhan yang indah. Itulah sebabnya saya kutip di sini di dalam Yeremia 29 ayat 11 disebutkan, sebab aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jikalau Naomi hanya di sana fokus dengan penderitaannya di negeri Moab, maka meninggallah nanti dia seperti Elimelek dan kedua putranya, meninggal dalam kondisi putus asa. Tetapi dia menemukan, karena dia mendengar firman Tuhan dan memperhatikan Tuhan, maka dia kembali ke Bethlehem. Dan di sana bertemu dengan Boas. Boas kerabatnya ini menebus menantunya Ruth, dan lahirlah Obed. Maka Tuhan telah menyembuhkan pergumulan-pergumulannya tentang keturunan. Maka Elimelek tidaklah seseorang yang mati puntung, tetapi ada keturunannya, Bapak Ibu, karena Tuhan. Berarti kita belajar dari Naomi dan Ruth. Karena apa? Yang kedua, menemukan komunitas yang tepat. Jika tetap berada di Moab, tentu tidak ada komunitas yang mendukung mereka masuk dalam rancangan Tuhan tersebut. Tetapi ketika berada di komunitas orang-orang percaya pada Tuhan, semakin gampang bagi Naomi dan Ruth hidup dalam rancangan Tuhan. Baca keseluruhan kitab Ruth. Semua di sana menunjukkan satu persekutuan fellowship yang takut akan Tuhan. Maka kemudian terdesain sedemikian rupa pertemuan Boas dan Ruth di tempat pengirikan, di tempat memanen padi, Bapak Ibu. Dan itu didesain begitu luar biasa orang-orang yang berbelas kasih kepada mereka karena persekutuan, komunitas yang tepat. Berarti Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan dengan siapa kita bergaul, itu menunjukkan kemana kita akan mencapai hasil. Coba aja Bapak Ibu bergaul dengan pengedar narkoba. Bukan saja kita menjadi pecandu narkoba, tetapi lama-lama juga kita pikirannya narkoba mulu. Ya. Tapi cobalah bergaul dengan pendeta, terus menerus hadir di gereja, di komunitas, maka lama-lama mirip pendeta. Mana Suber nih? Wah, ternyata Suber. Katanya temannya menyebut dia mirip pendeta. Itu satu anugerah, saya bilang. Ya, tapi tidak enak, Pak, katanya. Enaklah daripada kita disebut mirip dengan Pablo Escobar. Tahu Pablo Escobar? Siapa, Bapak Ibu? Pemain bola? Bukan. Dia geng apa? Gembong narkoba internasional. Ya, dari Kolombia. Bapak Ibu, saudaraku, mengajarkan kita hari ini, milikilah komunitas yang tepat. Ibu-ibu komunitasnya PWMI, maka mereka nanti mirip-mirip semuanya. Maka mereka nanti pertumbuhannya juga mirip-mirip. Begitu juga dengan P3MI. Ya, P3MI bergaulah dengan P3MI. Ya, jangan pergaulannya yang macam-macam. Persekutuan yang tepat. Itu yang ketiga. Ditopang oleh kuasa persekutuan. Di Bethlehem, Ruth dan Naomi bertemu dengan orang-orang yang hidup dalam nilai-nilai persekutuan. Saling menopang. Itu pasal 2 kitab Ruth, ya. Tulus pasal 3. Dan saling menghargai pasal 4. Tuhan telah merancang yang baik, dan semua pelaku, Naomi, Ruth, Boas, dan kerabat dekat yang seharusnya menebus milik Elimelek, hidup dalam kuasa persekutuan. Berarti Bapak Ibu, saudaraku, kuasa persekutuan itu sangat penting sekali. Jadi kalau hari ini kita berkata, kok sepertinya nggak ada dampak persekutuan ini dalam hidup kami, Pak Pendeta? Memang disebut secara tertulis, di checklist? Tidak. Tetapi kuasanya kelihatan dan nyata, Bapak Ibu. Apa itu? Satu rancangan yang indah yang kita temukan dalam Tuhan. Ketika saudara mengalami kegalauan hidup, ingat nggak persekutuan kita? Kalau ingat, berarti persekutuan kita hidup. Tuhan bekerja lewat itu. Kalau saudara mempunyai pergumulan-pergumulan yang berat, katakanlah soal ekonomi, keuangan. Ini paling berat nih, ekonomi keuangan, Bapak Ibu. Tapi kita teringat khotbah-khotbah mimbar ini, teringat puji-pujian kita, teringat si A, si B, si C dalam persekutuan yang saling menguatkan, maka dipakai Tuhan, Bapak Ibu.
maka ada kuasa sehingga kita mengalami kemenangan. Itulah yang dimaksud dengan kuasa persekutuan. Hari ini aplikasi khotbah ini kepada kita. Pertama, temukanlah rancangan Tuhan yang teguh di dalam hidup saudara. Lewat pergumulan, lewat sukacita, lewat ulang tahun. Saya masih mengingat waktu kita mulai ibadah di tempat ini pada bulan berapa gitu ya. Kami doakan 3 orang. Franz, Yohanes, dan Sugar. Ingat nggak di sini ya? Kita doain di sini. Saya pegang kepala mereka. Pasti bagi orang yang melihat berpikir begini, apa-apaan pegang-pegang kepala. Emang terus dapat apa? Saya tidak bisa memberi jawaban pada waktu itu. Tetapi yang saya yakini kuasa Tuhan bekerja melalui pemikiran dan kepala dari seluruh tubuh mereka. Dan Tuhan bekerja dahsyat luar biasa. Apa yang terjadi? Tentu ada damai, tentu ada sukacita, tentu ada keteguhan ketika melewati pergumulan-pergumulan. Benar nggak, Cubar? Amin? Amin. 3 orang Bapak Ibu. Ini tidak sedang menghipnotis Bapak Ibu ya. Itu sebabnya saya suka mendoakan anak sekolah minggu pegang kepalanya. Maka apa yang dipikirkan Tuhan terjadi pada orang itu. Ada kesaksian kami di GMI Jire Harga Makmur. Ada anak di sana autis. Ketika kita doakan saban minggu kuasa Tuhan bekerja, apa yang terjadi? Seiring dengan itu pemulihan terjadi terus dalam hidupnya. Mengajarkan kepada kita ada kuasa Tuhan bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku, temukan. Maka sekarang ini sudah orang yang menemukan pasti melihat blueprint dalam hidupnya ke depan. Dan itu tercermin dari sukacita yang dia terima. Ya, kan beda kalau kita berjalan di kegelapan, kita nggak ngerti seperti apa ke depan. Tapi ketika kita berjalan di tempat terang, kita tahu, oh Banjarmasin Barat, oh Banjarmasin Timur, oh kantor wali kota, kantor gubernur, kantor kapolda, kita tahu kan? Tapi kalau malam-malam gelapan kita nggak tahu. Menduga-duga, meraba-raba. Itulah sebabnya kita harus mengerti dari sekarang. Bersyukur kalau menemukan hari ini. Oh pulang dari tempat ini, saya sudah tahu. Saya tamat kuliah ternyata bekerja. Melayani Tuhan juga. Berdoa juga untuk pasangan hidup saya. Menyenangkan orang tua. Kalau nanti saya kumpulkan uang, saya mau bawa mereka jalan-jalan ke Singapura. Mau jalan-jalan ke Hong Kong dan seterusnya. Ada keinginan. Berarti itu menandakan sudah mulai terbentuk rancangan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi jikalau mereka berkata hari ini, kenapa ke Banjarmasin? Ya karena saya UMPTN diterima di situ. Ya ikuti aja ritmenya. Saya yakin dia belum menemukan. Kami harus menemukan. Saya Bapak Ibu semester 1 sudah berpikir saya pendeta. Ketika masuk semester 1 sekolah teologi, saya selalu memposisikan diri saya ini pendeta. Padahal lulus sekolah teologi aja belum. Ternyata ketika masuk ke gereja baru saya tahu proses pendeta itu tidak gampang. Masuk di proses dulu administrasi kita. IP-mu berapa? Oh cukup. Oh ini berapa? Oh kau ketahuan tidak sekolah metodis. Mesti sekolah lagi. Waduh, sekolah lagi. Tapi saya ikuti. Satu tahap. Sampai 8 tahun. Baru saya mengerti pendeta. Untuk satu putih ini saja lamanya, minta ampun Bapak Ibu. Tapi semuanya di awal-awal itu saya sudah memposisikan diri sebagai pendeta Bapak Ibu. Sudah mengerti saya jalan ke sana. Walaupun belum saya terima. Itulah rancangan Tuhan Bapak Ibu. Naomi kan masih di Moab. Tapi dia sudah mengerti bahwa suaminya almarhum Elimelek pasti mempunyai cucu. Padahal belum dijalakoni dan dijalani. Rut saja belum ngapa-ngapain. Apa yang terjadi? Tuhan jawab, bukan? Itulah sebabnya dari sekarang kita harus melihat rancangan Tuhan itu. Oh nanti Tina akan bekerja di kantor dinas pertambangan. Ini, suaminya ini.
dan seterusnya. Kita harus mempunyai rancangan yang indah. Dan itulah yang didoakan terus menerus. Jadi nggak datang ujuk-ujuk rancangan itu. Ya kalau nggak ke kiri ke kanan Pak Pendeta, betul, mencari jalan memang begitu. Kalau nggak ke kiri ya ke kanan atau lurus atau balik ke semula. Tapi kan di dalam Tuhan tidak berlaku prinsip begitu. Kita menjalani apa yang telah Tuhan rancang atas kita. Saya bukan tidak pernah ikut testing. Dulu namanya itu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, KABRI zaman kami dulu. Bukan saya nggak pernah testing sesuai dengan keinginan orang tua. Bukan saya nggak pernah testing namanya perwira prajurit karir. Pernah saya testing supaya menyenangkan orang tua. Diantar saya ke Bandung, ikuti seleksi semua. Hanya satu yang terakhir tidak ikut karena sakit. Tipes, gejala tipes, dia nggak bisa berdiri Bapak Ibu, dia nggak bisa ikut parade. Tapi Bapak Ibu saudara saya ikuti, tapi ternyata bukan itu. Kau kan harus menjadi hambaku, Laskar Kristus. Nanti saya kasih pangkat kata Tuhan. Betul, pangkatnya dikasih Peltu, pelayan Tuhan. Dan pangkat itu terus sampai dengan akhir nggak naik-naik. Peltu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, temukan. Amin Bapak Ibu. Kalau yang belum menemukan harus temukan. Kalau yang sudah menemukan asah, itulah yang disebut orang dunia visi. Ya, orang dunia manajemen menyebutnya visi. Tapi firman Tuhan katakan rancangan. Jadi seperti kita mengerjakan bangunan, kan tidak bisa dikerjakan kalau nggak ada rancangannya. Sudah ada rancangannya. Maka seorang arsitek Pimpro melihat ini saja, panjangnya sekian, sudah digali belum sekian, ini sesuai dengan ini skalanya. Bapak Ibu saudara, hari ini tidak kita genggam seperti Naomi, maka tinggal menikmati hasilnya. Tamat ini dapat ini, tamat itu dapat itu, ini dapat ini, lalu ini dapat itu. Bapak Ibu, jikalau kita tidak menemukan itu, maka kita sama seperti orang Moab, diombang-ambingkan ke sana kemari, berlalunya seperti menjaring angin Bapak Ibu. Dan yang kedua, hidup dalam komunitas yang tepat. Tidak salah berkomunitas di tempat ini. Artinya Bapak Ibu saudaraku, kita memiliki satu komunitas yang menuntun kita kepada pertumbuhan rohani dan kehendak Tuhan yang tepat. Tidak sekedar haleluya, haleluya, ada haleluya, amin. Ada mujizat, amin. Kalau ada mujizat, mari keluarkan dompetmu, taruh di kantong persembahan. Karena ada yang seperti itu, ditaruh. Sekalian juga cincin-cincinnya. Ada orang yakin Bapak Ibu, oh ini Jakarta pernah ada gereja begitu. Amin, amin. Yakin, yakin. Didarkan kantong, masukkan semua. Lah sampai di jalan, kok dompet saya udah kasih tadi, kan udah konsekuensi. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Mengajarkan kepada kita komunitas yang tepat bertumbuh, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat. Dan yang ketiga, hidup yang ditopang oleh kuasa persekutuan. Saya yakin hari ini saya juga ada seperti ini karena didoakan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu juga ada seperti ini karena didoakan oleh yang lain. Ada kuasa persekutuan. Sehingga kita harus merasakan lebih daripada yang lain di tempat lain. Karena ada ditopang oleh kuasa persekutuan. Dan terakhir dari firman Tuhan ini, mari kita di dalam Tuhan Yesus Kristus setia. Setiap kita dapat menemukan rancangan yang indah dalam hidup kita. Jadi kalau sudah dikatakan, nanti kalau sudah berkeluarga, ngapain? Ya supaya punya anak lah Pak. Lalu kalau sudah punya anak ngapain? Ya menyekolahkan mereka. Itu mah nggak beragama Kristen juga, nggak percaya Yesus juga bisa terjadi. Buktinya di kampung-kampung sana beranak pinak, disekolahkan yang mampu, yang mau, tidak sekolah, yang lain yang tidak mau, dan seterusnya kan biasa. Tidak mengenal Tuhan juga bisa Bapak Ibu saudara. Tapi yang mengenal Tuhan pasti menyebut, ini nanti menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Kalau kita punya anak 10, tapi semuanya jadi mualaf, tapi semuanya memberontak kepada Tuhan, tapi semuanya melawan orang tua, untuk apa Bapak Ibu?
Tapi sekalipun seperti Rut, satu Obed anaknya, tapi dari Obed lahirlah Raja Daud. Isai Raja Daud. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah orang-orang yang di dalam perjanjian Tuhan itu. Sebab ayah ibu kita telah menemukan rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita hari ini. Teguh di dalam rancangan Tuhan. Amin, kita berdoa. Mengucap syukur berterima kasih lebih daripada kemarin ya Tuhan. Lebih daripada minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Sebab hari ini kami bertemu dengan pribadi Tuhan sendiri melalui firman yang meneguhkan rancangannya atas setiap kami. Supaya kami berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan hari ini kami boleh berhadap-hadapan dengan Engkau ya Tuhan. Berkenanlah Engkau akan kami dan tolonglah kami bertumbuh dan selagi di dunia dengan kuasa yang datangnya daripadamu menjaga memeliharakan kami semua. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Panggilan menjadi murid, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Sudah saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan dasar firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil menyerahkan kita persembahan kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita. Ku heran Allah mau memberi. Yeah.
kasih. Kami sudah mempersembahkan yang terbaik dari apa yang telah Tuhan taruh dan berikan kepada kami, baik kesehatan, pekerjaan, usaha, ataupun semangat, bahkan juga berkat-berkat melalui pekerjaan atau usaha kami yang terus cukup dalam hidup kami. Kami mengembalikan yang terbaik bagimu. Dan kami terus berdoa kuasa Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami supaya lancar dan penuh nilai-nilai terobosan. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang terguluran. Semua Engkau cukupkan dalam makan, minum, dan juga tempat tinggal. Kami menyerahkan diri kami, menyerahkan persembahan kami, dan Engkau berikan hikmat kepada gerejamu mengelola sehingga digunakan menjadi alat berkat di tanganmu. Sesuai dengan maksud abadimu melalui gerejamu digunakan. Dan tolonglah kecukupan operasional gerejamu terus menerus. Kami menyerahkan untuk semua kami ya Tuhan. Engkau memberkati. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan dan serahkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Usai sudah ibadah kita, arahkanlah hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi bagi kita selesai. Tuhan memberkati. Dan kami ingatkan untuk panitia Natal, kumpul sejenak supaya kita rapat. Tuhan memberkati. Sambil bersalam-salaman, kita naikkan pujian kita dalam Yesus kita bersaudara.